berjumpa lagi dalam podcast Bincang-Bincang Buku. Ya luar biasa ya, Sobat Adiasa di rumah pasti menunggu-nunggu kan episode selanjutnya dari video podcast. Hari ini di episode keempat, episode keempat, udah getaran ya. Tamu yang keempat ya lah. Iya, tamu yang keempat ini tamu yang paling cantik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Bisa nih, karena beliau merupakan kasih perempuan satu-satunya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Ya, itu alasannya ya. Jadi sebenarnya cantik karena di antara teman-temannya laki-laki semua. Iya dong, Bu. Kesayangan ya, Bu. Kesayangan iya, dibully juga iya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Feni Haglilizarni. Halo Ibu, Mata duolo lah. Assalamualaikum semuanya. Hai. Halo. Panggilnya Feni aja ya, nggak usah kepanjangan nanti rada ribet. Oke, Ibu Feni cantik ya. Sis, Laura yang manis gitu ya. Nah, just for information buat Sobat Adiasa, Ibu Feni yang cantik merupakan kasih PB3R. PB3R. Nah, apa itu ya Bu, PB3R? Kepanjangannya, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi kita mau ngurusin semua yang namanya barang bukti, barang rampasan. Siap. Oh, barang bukti dan barang rampasan ya Bu? Yes, benar banget. Kira-kira Bu boleh dirincikan nggak Bu? Tugas dan fungsi dari PB3R ini apa sih? Ini buat ilmu teman-teman Sobat Adiasa di luar sana ya. Siapa tahu nanti mau jadi jaksa kayak kita. Mau dong. Mau banget. Jadi ini udah punya ilmu duluan. Siap Bu. Jadi PB3R atau juga pengelolaan barang bukti barang rampasan tuh tugas pokoknya sebenarnya ada 3. Ini yang pokoknya nih ya. 3 ya Bu. Dari mulai kita pemeliharaan barang bukti, penyelesaian barang bukti, sama pemusnahan barang bukti. Pemeliharaan, kemudian pemusnahan sama penyelesaian. Oh begitu. Bu, kalau pemeliharaan barang bukti itu bagaimana Bu? Nah jadi gini, contoh kasus aja buat teman-teman supaya gampang. Ada tahap 2. Tahap 2 itu berarti penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik atau penyidik polisi. Oke, siap. Kasus pencurian motor. Siap. Nah, dibawalah tersangka atau pelakunya ke sini. Plus barang buktinya motor. Oh, tersangka dan barang buktinya. Ya. Sampai sini nanti tersangkanya diperiksa dan barang buktinya juga diteliti. Apakah benar ini motor yang diambil sama si pelaku? Kita teliti namanya nanti tahap 2. Jadi kita tanya, bener kamu namanya ini, bener ini barang bukti yang kamu ambil motor. Setelah itu si tersangkanya kan kita titip di lapas nih. Nah barang buktinya dititip di sini. Itulah tugas kami. Mulai dari situ dititip di sini, kami pelihara dan kami rawat sampai nanti putus. Setelah itu barulah kami mengembalikan. Nah itu bagian dari penyelesaian barang bukti. Kita kembaliin sama pemiliknya. Gitu. Bu, tadi kan Ibu sampaikan penitipan, kemudian dipelihara. Bu, ini untuk ruang lingkup pidana umum saja atau yang lain juga? Nah, ini pertanyaannya benar buat Laura. Jadi selain untuk pidana umum ini sebagai info buat teman-teman itu pidana umum itu jadi contohnya ada pencurian, terus penganiayaan atau perlindungan anak, pencabulan yang sekarang lagi happening. Narkotika itu namanya tindak pidana umum. Jadi itu semuanya tindak pidana. Kalau tindak pidana khusus itu kan yang namanya khusus di korupsi. Itu juga ada barang buktinya. Nah, kalau Pitsus itu jadi kalau Pidum mulainya kita terima barang bukti setelah tahap 2. Kalau Pitsus dari mulai penyidikan sudah boleh dititipin sama kami. Awal ya Bu. Boleh. Supaya barang buktinya terawat. Jadi kami pun punya ada gedung khusus dan ruang khusus untuk barang bukti Pidum dan Pitsus. Gitu. Berarti penitipan barang bukti itu dieksklusifkan lagi ya Bu? Secara khusus. Kenapa harus begitu? Karena kan bukti pemeliharaannya berbeda-beda. Contoh, kalau yang namanya barang buktinya seperti handphone, uang, itu kan butuh tempatnya yang harus lebih bagus. Jadi kita simpannya memang di berangkas khusus. Nah, kemudian kalau ranmor, ada motor, ada mobil, bentor, itu sempat ada gudangnya khusus karena tempatnya membutuhkan tempat yang lebih luas. Jadi di situ, nah selama proses penitipan kita pelihara, kita cuciin nanti kalau dikembaliin, kemudian kita panasin motornya. Luar biasa ya pelayanannya Bu. Itu salah satu inovasi. Jadi nanti kalau sudah selesai harus kembali ke pemiliknya, kami antar gratis tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dalam artian memang jaraknya itu sesuai dan bisa kita antarkan. Keren banget Bu. Gratis ya Bu ya? Gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk pemeliharaan cuci motor, cuci barang itu ditanggung sama kami. Wah luar biasa. Nah itu maksudnya dalam tugas kami yang memelihara barang bukti. Gitu. Wah keren banget ya. Bu, tadi kan pemeliharaan, kemudian ada penyelesaian. Kalau nggak salah
ada penyelesaian kalau putusan inkrah begitu ya? Nah, iya. Itu gimana ya? Jadi kalau yang namanya putusan inkrah nih ya teman-teman, sebagai info dan buat ilmunya nanti, Iya, benar. inkrah itu berarti sudah berkekuatan hukum tetap, dalam arti tidak ada upaya hukum lagi. Oh begitu. Tapi Siap. kalau masih ada yang namanya banding kasasi berarti belum inkrah ya. Inkrah itu betul. berarti si terdakwa terima putusannya dan jaksanya juga terima. Jadi sama-sama terima dan akhirnya dilakukan namanya eksekusi. Oh. Eksekusi pun ada eksekusi badan untuk si pelaku atau terdakwa, sama eksekusi barang bukti. Nah, eksekusi barang bukti itu bisa dia dikembalikan kepada pemiliknya. Oke. Contoh tadi kalau motor atau handphone barang bukti memang ada pemiliknya, atau dia dirampas untuk negara. Nah, itu kalau memang si barang buktinya itu dipakai untuk alat kejahatan. Contohnya lagi juga ada kendaraan dipakai mobil, kita rampas untuk negara dan kita jual, nanti hasilnya disetorkan untuk ke negara dalam artian pendapatan negara bukan pajak. Ilmu baru nih buat sobat Ya, Adiaksa. jadi banyak Luar banget biasa. barang bukti ini sebenarnya. Ya Bu, oke. Bu, kalau tadi disampaikan bahwa eksekusi ini ya Bu ya, eksekusi ini sesuai dengan putusan pengadilan. Iya, gitu ya, Bu, putusan ya, pengadilan. putusan Oke, benar banget. Kalau yang dikembalikan kepada terdakwa, mekanismenya nanti orang ibu sendiri beserta dengan staf yang membantu atau bagaimana? Nah gini. Siap. Jadi tuh kalau kita mengambil barang bukti nih, kita lihat dulu putusannya. Kembali ke siapa? Kalau kembali ke pemiliknya, nanti berarti sebisa mungkin langsung kita hubungi ke pemiliknya atau pemiliknya bisa hubungi kami. Ini mau diantarkan, diambil atau bagaimana? Oke. Nah, terus kalau untuk terdakwa berarti kan terdakwa di mana? Dia sedang menjalani pidananya di lapas. Kita datangi ke lapas dulu. Kemudian kita minta informasi dari petugas lapas, ada si terdakwanya, nanti kita kembalikan ke dia. Kita ketemu, kita bawa berita syarat barang bukti dan tanda tangan di situ. Oh begitu. Jadi istilahnya kita yang jemput bola, nggak nunggu. benar, Kami yang benar. mendatangi supaya barang bukti yang memang seharusnya kembali ke pemiliknya kita kembaliin. Nggak numpuk jadinya, maksudnya gitu. Benar. Terus dulu nih, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo ya Bu. Itu inovasi banget. Wah, Jadi keren. inovasi selain cuci gratis, antar gratis. Oke. Ada satu lagi nih nanti. Apa itu, Bu? Jadi teman-teman atau sobat Adiaksa yang mau ngecek barang buktinya, tolong nanti bisa WA ke sini. WA-nya gini, ada nomor teleponnya nanti saya sebutin di bawah ya. Di bawah ya atau sekarang. Boleh Bu, boleh. Disebut Itu namanya di 0821 0821 92 Oke. 7704. Itu nanti ada yang namanya asli PBB. Jadi asisten layanan pengembalian barang bukti. Teman-teman sobat Adiaksa boleh hubungi lewat sini dan nanti kami bantu. Apa barang buktinya mau diambil datang ke sini, mau dianterin atau boleh janjian sama kami. Oh begitu Bu. Yes, Wah, benar keren banget. Berarti itu inovasi dan sekaligus bentuk ya pelayanan prima buat Iya, masyarakat. itu pelayanan ya, Bu. publik buat masyarakat supaya masyarakat di sana tuh ngerasain bahwa ternyata Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo khususnya seksi PB3R memang ada pelayanan yang langsung ke masyarakat. Oh, nah gitu. Jadi tahu nih kan sobat Adiaksa kan informasi dari Ibu Cantik. Wah luar Terima biasa. kasih Mbak Manis. Ibu yang ketiga nih, katanya tadi ada pemusnahan. Oke. Tadi juga Ini gini, yang dimusnahkan terdakwanya atau barang buktinya. Oh, barang Sorry, bukti. Tadi mau ngomongin penyelesaian, ternyata belum selesai. Sorry. Oh, siap. Itu yang pertama baru dikembaliin sama pemiliknya. Oh iya Ada iya. juga iya. yang harus tadi saya sebutin sempat yang dirampas untuk negara. Ya benar Bu, Jadi dirampas. ada alat untuk kejahatan, nanti kita jualnya bisa dua jenis, dalam arti dua versi. Kalau dia di atas 35 juta teman-teman ya, saya itu nanti lelang. Oh lelang Bu. Iya, Oh ada lelangnya. proses lelang juga ya Bu ya. Lelangnya itu bisa nanti lewat di website lelang. Jadi teman-teman semuanya bisa ngikutin. Siap. Lelang. Terus kalau di bawah 35 juta, saya cukup jual langsung aja. Oh jual langsung. Jadi contoh Siap. kalau jual langsung tuh kayak handphone, laptop, terus prosesnya lebih cepat ya. Iya, itu begitu nggak ya, Bu. terlalu mahal dan Iya, itu iya. pasti kami bakal ngiklan atau share di media sosial kami. Jadi nggak tertutup. Jadi semuanya teman-teman bisa tahu. Jadi sering-sering ngecek medsosnya kita, lihat IG, kemudian lihat Twitter, terus lihat Facebook, sama buka juga websitenya kita. Bu setelah hasil lelang atau penjualan langsung itu hasilnya kemana nih Bu? Nah itu disetorin ke negara, namanya PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Nah, betul. jadi kita setorkan negara, nanti sama negara dikumpulin nih. Oh, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo udah banyak PNBP-nya. Nanti dikembaliin lagi ke kita dalam bentuknya mau bikin apa? Bisa bikin contohnya gedung barang bukti kita, itu PNBP dari negara. Wah keren banget. Begitu ya berarti ya Bu ya. Oke biar sobat Adiaksa semuanya tahu ini pengetahuan baru nih ya. Bahwa sebenarnya barang bukti yang sudah dilelang seperti itu kembali ke negara lagi ya. Iya, Bu. ada satu lagi tadi penyelesaiannya.
setelah dirampas untuk negara, dikembalikan ke pemiliknya. Satu lagi itu dirampas untuk dimusnahkan. Contohnya sajam, pisau, alat-alat kejahatan itu kan berarti dipakai untuk kejahatan. Nah, supaya nggak dipakai lagi nanti dirampas untuk dimusnahkan, caranya banyak. Bisa kita potong, kita musnahkan sampai tidak berbentuk kembali. Oh begitu sih. Terus yang terakhir tadi Laura tanya pemusnahan ya. Nah, ini pemusnahannya itu salah satu bentuknya kita musnahin barang buktinya semuanya kayak kemarin baru banget. Iya benar Bu, benar. Juli kemarin ya tanggal 5 tepatnya kalau nggak salah. Kami ada memusnahkan barang bukti banyak tuh jenisnya, dari mulai sajam, kemudian ada obat-obatan terlarang ya. Terus kita juga ada baju pakaian dalam dan segala macam, itu memang untuk jenis tindak pidana biasanya perlindungan anak. Oh begitu. Kayak pencabulan persetubuhan ya. Dan bisa juga buat teman-teman sobat Adiaksa kalau di Kabupaten Gorontalo ini kebetulan memang tingkat untuk pidana perlindungan anak lagi banyak banget. Waduh. Jadi barang bukti yang kemarin kita musnahin emang lagi banyak banget yang jenisnya baju, pakaian dalam, segala macam yang memang dari tindak pidana perlindungan anak. Tapi dari jenis-jenis yang lain ada ya Bu, narkotika, ada narkotika, ada maksudnya ada. Kalau narkotika ya bisa dihidup ya begitu ya. Nggak boleh. Jadi harus dimusnahkan. Ada juga obat-obatan yang dijual maksudnya nggak ada izinnya. Siap. Terus banyaklah barang bukti. Kemarin tuh terakhir waktu tahun 2022 ya. Akhir Desember tepatnya sebelum tahun baru, kami sempat memusnahkan minuman beralkohol. Yang jenisnya nggak boleh sebut brand ya. Oh iya, jangan deh Bu. Tapi alkohol ya Bu. Alkohol kurang lebih 500 botol. Wah, banyak banget ya Bu. Luar biasa. Dimusnahin ya Bu ya. Kalau misalnya agenda acara seperti itu Bu, perusahaan diundang juga Forkopimda ya Bu. Iya, benar banget. Jadi ini sebagai bentuk, maksudnya gini, kita ngundang Forkopimda supaya teman-teman Forkopimda tahu kalau memang barang bukti yang sudah ingkrah kita akan kembalikan ke pemiliknya dan kita musnahkan memang sesuai putusannya. Jadi nggak ada yang disimpan sama sekali, kecuali memang belum putusannya ingkrah. Memang harus disimpan dulu, nanti sudah ingkrah baru kita lihat dikembaliin kita, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Waduh, luar biasa ilmu baru dari Ibu Kasih Bebe ya. Wah, keren banget nih Bu ya. Benar. Tadi Ibu izin tadi kalau misalnya Ibu boleh menyampaikan kalau inovasi tadi ada beberapa ya Bu ya. Mulai dari yang tadi yang cuci gratis sama layanan antar barang bukti gratis. Selain itu ada nggak Bu? Yang tadi disebutin yang bisa WA teman-teman. Oh iya benar. Jadi nggak perlu datang ke sini dulu jauh-jauh, boleh WA dulu. Silakan WA ke nomor yang tadi yang di 0821 92 92 7704. Teman-teman boleh tanya status barang buktinya saya sekarang udah bisa diambil atau dianterin. Jadi minimalisir teman-teman datang ke sini, jadi nggak perlu bayar ongkos angkot dan kendaraan gitu. Wah, luar biasa. Jadi buat sobat Adiaksa yang dari Asparaga atau dari Batu Daa lah ya, Batu Daa mana lagi ya? Benar-benar dari Biluhu begitu ya Bu ya. Ada boleh. Wah, luar biasa ya Bu. Bener banget. Wah, Bu, itu tadi seputaran PB3R ya, Tupoksi. Tadi Tupoksi ya teman-teman ya. Udah banyak banget nih Bu, pasti udah semua sobat Adiaksa, waduh pusing nih. Nanti boleh DM kami atau nanti tanya-tanya di website kalau memang sekiranya masih pengen atau datang ke sini. Boleh banget. Apalagi melalui komen dari YouTube juga langsung boleh lah Bu ya. Nanti langsung ditanggepin deh gitu. Apalagi nih sobat Adiaksa kita juga punya Instagram, Twitter dan Facebook. Boleh tanya apa aja di sana. Jangan lupa di-follow ya teman-teman ya semua medsosnya kita ya. Tapi kalau mau tanya pribadi soal Ibu cantik, hari ini aja ya, nggak usah langsung dari komen dan lain-lain ya Bu, boleh ya. Pribadi ini apa maksudnya? Ibu kalau boleh tahu nih sobat Adiaksa penasaran. Ibu untuk berkarir di kejaksaan sudah berapa lama nih Bu? Masuk kejaksaan itu 2009. Saya PNS 2009. Saya daftar dari Jawa Barat. Bu. Kemudian ditempatkannya di sini di Provinsi Gorontalo yang memang awalnya nggak tahu sama sekali Gorontalo ini di mana. Seriusan. Mungkin teman-teman kayaknya dulu saya waktu belajar IPS saya nggak tahu ya. Saya cuma tahu tuh paling jauh kayaknya Sulawesi Selatan. Gitu Bu. Datang ke sini ke Gorontalo 2009 dan teman-teman sobat Adiaksa asalkan tahu nggak ada mall dulu guys. Besti nggak bisa tuh nongkrong-nongkrong cantik. Gitu. Beruntung dong Bu bisa hemat buat tiket pulang. Ya, maksudnya ini sebenarnya rintihan hati teman-teman yang jauh dari perantauan ya. Waduh, berarti udah sampai belasan juga ya Bu ya? Sudah ada belasan. Sekarang ini 2023 berarti kurang lebih 14 tahun. Wah, keren banget. 14 tahun ya. 14 tahun kerja di, maksudnya mengabdi di kejaksaan, tapi kalau jadi jaksanya baru tahun 2012 sekolahnya pendidikannya. Berarti sekitar 10-11 tahun. 11 tahun lah nanti November. Karena kami itu
November 2012, tanggal 12 November 2012 kami dilantik jadi jaksa. Gitu. Keren banget Ibu. Ini sudah 11 tahun jadi jaksa. Pasti sudah punya segudang pengalaman. Gak usah tanya umur ya, berarti masih muda banget dong. Waduh. Ibu, kalau boleh di-sharing ya Bu, apa nih yang paling berkesan Bu saat Ibu menjabat atau bekerja sebagai jaksa? Banyak banget kalau yang namanya pengalaman teman-teman ya. Mulai dari yang namanya kita kalau udah kerja di kejaksaan, pasti sama Laura juga mau tanda tangan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Oh, benar nggak? Ya benar. Itu satu, jauh dari orang tua, Benar. itu harus. Nah, itu maksudnya suka dukanya, tapi secara nggak langsung nih ya teman-teman. Jadi saya jauh dari Jawa Barat, ternyata jodoh saya nungguin di sini. Waduh. Nah, Berarti Ibu Gorontalo juga ya? Ibu Gorontalo, maksudnya gimana? Karena bapaknya Gorontalo. Gimana ya? Maksudnya ya, berarti mau jauh Bandung, jauh-jauh dari Bandung, ternyata di sininya ketemu sama Noul, bener nggak sih Gorontalo Noul? Ya, Noul Gorontalo. Berarti buktinya Noul Gorontalo manis-manis ya? Mana tahu saya juga dapat Noul Bu. Oh, boleh. Nanti teman-teman yang namanya Noul boleh DM ya. Nanti tanya nomor teleponnya Laura ya. Oke, asik. Oke, selanjutnya Bu, kalau misalnya untuk pengalaman dalam penanganan perkara ada nggak Bu? Ini selama saya jadi jaksa nih ya teman-teman ya. Sampai sekarang tuh banyak banget perkara yang saya tangani itu perkara perlindungan anak. Dari mulai persetubuhan sama pencabulan dan miris sebenarnya teman-teman, karena korbannya rata-rata tuh umurnya dari mulai 6 tahun sampai Astaga, 6 tahun ya 6 Bu. tahun ada. Kemudian yang bikin saya miris tuh pernah sedih banget ya lah. Saya lagi hamil teman-teman ya, sebagai jaksa. Korbannya saya juga hamil, sedih nggak kamu? Sebagai seorang ibu pasti Bu itu jalan. Jadi maksudnya saya yang lagi hamil, terus harus memeriksa korban perlindungan anak, dia juga lagi hamil. Bisa kebayang ya? Iya, jadi satu sisi kita harus profesional menjalankan tugas, tapi di sisi lain Laura saya bilang kasihan banget ya anak ini harus menanggung beban dan dia harus juga sidang di antara banyak orang. Pasti kan maksudnya bebannya luar biasa banget. Nah, itu yang jadi pengalaman saya. Itu yang maksudnya kadang gini. Entah kenapa, mungkin karena saya juga jaksa anak, jadi dalam artian lebih menangani perkara yang anak. Jadi teman-teman tuh korban-korban anak tuh memang selain mereka harus menanggung bebannya luar biasa, karena kan yang namanya anak-anak untuk masuk di pengadilan tuh pasti bakal efek ke depannya ya. Nah itu, jadi buat teman-teman, jadi selama pengalaman saya bertugas jadi jaksa tuh saya lebih banyak menangani memang perkara untuk perlindungan anak. Maksudnya pencabulan sama persetubuhan dan itu. Jadi banyak anak-anak yang mesti datang, masih harus jadi saksi atau bahkan jadi korban di persidangan. Itu yang kadang, hati nurani berkata, tapi profesionalitas harus tetap dijalani. Itu benar. Karena gimana pun ceritanya juga Bu, kita itu pasti pakai hati juga. Iya, karena benar jaksa agung dia bilang hati nurani itu ada di dalam buku. Benar, di sini. Asik. Di sini loh, di sini. Ya, wah keren banget cerita pengalaman dari Ibu SBB ya, sampai hampir meneteskan air mata nih Bu kayaknya. Kadang kalau kita nanganin perkara, maksudnya namanya juga perempuan tuh biasanya lebih ke perasaan ya lah, benar nggak? Juga. Jadi dari baca berkas tuh kadang udah, miris banget. Dan apalagi nanti kalau sidang mau nggak mau kita mesti nahan gitu. Kadang harus tanya gini, Adek, waktu malam itu diapain? Beda halnya dengan terdakwanya yang orang dewasa atau korbannya dewasa. Benar. Contoh kalau kita nanya ke anak kecil kan pasti, Adek sayang, waktu malam itu diapain? Iya benar. Beda halnya kalau saya sama terdakwa, kamu malam itu nggak main? Metodenya berbeda ya. Bukan berarti kita kasar, tapi harus tegas karena harus membedakan mana yang korban, mana yang terdakwa. Nah, gitu. Luar biasa. Itu yang jadi maksudnya pengalaman. Dan mungkin teman-teman nanti makin penasaran, sekalian dia diingetin juga, nanti daftarlah ke kejaksaan kalau memang jadi jaksa. Apalagi ini mau rekrutmen ya Bu ya. Sekalian ingetin teman-teman. Mungkin bulan depan ya. Iya, September kurang lebih 4.000 ya yang diterima. Bener, jaksanya 2.000 nih Bu. Jaksanya 2.000 dari seluruh Indonesia, terus teman-teman TU-nya. Jadi pengen punya pengalaman kayak kami, pengen berkecimpung di dunia hukum khususnya di kejaksaan, segera langsung daftar. Asik. Biar ada nih ya Ibu Feni selanjutnya. Biar ada juga Laura berikutnya. Asik banget, luar biasa. Nah Sobat ADSA, melalui podcast ini juga kami memberitahukan kepada teman-teman yuk sama-sama untuk mencegah ya Bu ya, tadi tindakan-tindakan kekerasan perlindungan anak, khususnya untuk perempuan dan anak ya teman-teman ya. Jadi memang untuk beberapa tahun terakhir, mohon maaf banget, jadi
perkara tuh yang paling banyak memang perlindungan anak untuknya pencabulan sama persetubuhan. Iya benar. Itu. Jadi untuk teman-teman yang punya adik kecil atau punya saudara, sepupu, ibu-ibu, bapak-bapak yang tetangga, tolong dijaga dan dikasih tahu sama anak-anaknya kalau bisa bepergian itu nggak sendiri. Benar sekali. Kalaupun kadang-kadang sering lihat anak-anak ke sekolah nggak diantarin, minimal berdua atau bertiga. Jadi ada temannya. Siap, Gitu. Itu maksudnya jaga diri, jaga teman-teman, jaga lingkungannya juga. Siap, mantap. Gitu. Nah, buat sobat Adiasa juga biar membantu untuk memberitahukan kepada rekan-rekan yang lainnya, boleh di-share nanti nih ya hasil podcast kita hari ini. Boleh. Ya. Nanti teman-teman boleh share di status WA-nya, Benar. di IG story-nya. Supaya lebih kenal lagi nih. Benar ya, Bu, ya. Benar banget. Luar biasa ya sobat Adiasa, banyak banget ilmu dan pengalaman yang kita dapat hari ini. Terima kasih untuk Bu Feni. Makasih Terima kasih banget, banyak Bu. Udah selesai ya. Padahal masih pengen panjang banget. Sebenarnya masih ada part 2 nih Bu. Ada Tapi part 2. sesi yang lain. Oh, sesi yang lain. Iya, soalnya gini. Siap. Kalau ngomongin Laura gini podcast tuh kangen banget karena dulu mau cerita nih ya segini. Dulu tuh announcer, jadi pagi saya kerja, sorenya saya siaran. Wah keren banget. Jadi ngerasa Penyiar begitu ya Bu ya? Iya, penyiar di radio. Jadi seneng banget gitu. Jadi kayak ketemu berapa tahun yang lalu gitu, flashback gitu, muterin lagu. Jadi kayak maunya, hai Laura di luar sana, ini lagu spesial buat kamu, jangan galau ya. Oke, clear. Gitu. Pantesan aja ya sobat Adiasa, dari tadi ceria, ramah, lancar ya Bu. Lancar ya? Cuman kalau di sidang kayaknya tetap takut sih. Enggak lah ya, cuman maksudnya beda lah. Kalau ngomong sama teman, beda sama ngomong sama korban, apalagi ngomong sama terdakwa itu mesti dibedain. Wah luar biasa. Tapi Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu ya kami ucapkan terima kasih. karena atas share pengalaman dan ilmu kita ya Bu, luar biasa. Ditunggu part 2 ya. Boleh banget. Jadi teman-teman sekali lagi, nanti kalau memang pengen nanya barang bukti diingetin ya nomor teleponnya asli PBB Oh kami. iya benar-benar. Di 0821 9292 7704. Itu dari Senin sampai Jumat. Dari pagi, maksudnya dari jam 8 sampai jam 5 itu pelayanan kami. Wah. Jadi tolong hubungi aja. Benar-benar. Keren. Terima kasih sekali lagi dan Langsung ke Bu Penny itu ya. ada operator Oke. sebenarnya. Oke, siap Ibu, siap. Bu, terakhir nih. Apa nih? Kata-kata cantik, bukan nih, kata-kata mutiara. Kalau anak zaman sekarang namanya quotes ya? Ya, quotes. Quotes. Ya, Bu. Kalau quotes ya, ini sih quotes dari ibu saya sendiri ya. Oke, mantap Bu. Ibu saya selalu bilang gini, kamu jangan pernah bilang tidak bisa sebelum kamu mencoba dan melakukannya. Wah, luar biasa. Jadi dalam arti gini, contoh, kamu bilang, "Ma nggak bisa ini si jawabannya." No, ibu saya bilang, kamu coba dulu, kamu lakukan dulu, kalau nggak bisa baru minta bantuan orang lain. Jadi artinya tuh gini, percaya dulu sama kemampuan kamu, lakukan sebaik mungkin, nanti kalau nggak bisa barulah minta bantuan orang lain. Wah, keren banget. Halo Ibu. Halo Ma, nanti kedengeran ya Ma? Ibu saya di Bandung. Oh iya, di Bandung. Nanti kita share lah ya ke Bandung. Bahasa Bandungnya halo apa Bu? Halo gimana nih nanyanya? Nyapa Pokoknya hai sadayana kumaha da Ma? Apa Asik. kabar? Gitu. Berarti harus bisa dulu ya Bu ya, dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri. Lakukan kamu sebisa mungkin. Kalau memang udah nggak bisa, barulah kamu minta bantuan orang, dan terakhir serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Yeay. Terima kasih Bu Penny yang cantik. Sami Laura yang manis. Kita Gak tunggu kerasa berdua. ya, gak kerasa ya ternyata. Gak terasa bersama dengan teman-teman Sobat Adiasa di podcast Bibihu. Dan tunggu nantikan episode selanjutnya. Oke, dah, terima kasih.